Oke, selamat datang. Kali ini kita akan mengupas sesuatu yang mungkin bakal mengejutkan kalian. Asal-usul Islam. Tapi untuk benar-benar memahaminya, kita nggak akan mulai dari abad ke-7. Justru sebaliknya, kita akan mundur sedikit menjelajahi dunia yang penuh gejolak tepat sebelum era itu, panggung di mana semua drama ini akan bermula. Nah, disinilah letak teka-teki sejarahnya yang menarik banget. Kita semua tahu kan cerita tradisional tentang kelahiran Islam. Tapi ketika para sejarawan mencoba mencari bukti langsung dari zaman itu, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sumbernya nyaris gak ada. Ini jadi tantangan besar. Jadi gimana dong caranya? Nah, pembahasan kita kali ini akan jadi semacam investigasi sejarah. Kita nggak akan fokus di abad ke-7 itu sendiri, tapi justru di 2 abad sebelumnya, sebuah era yang penuh pergolakan yang ternyata menjadi panggung yang sempurna untuk sebuah perubahan raksasa. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu panggungnya. Coba bayangkan dunia di akhir zaman kuno. Dunia saat itu didominasi bukan oleh satu, tapi oleh 2 kekaisaran super besar yang udah berabad-abad saling sikut. Di satu sudut, kita punya Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Caesar dari Konstantinopel. Di sudut lain, ada Kekaisaran Persia yang diperintah oleh Sahansha atau Raja di atas segala raja dari ibu kotanya Ctesiphon. Dan yang paling gila, ambisi mereka itu kayak cermin. Dua-duanya sama-sama percaya kalau mereka ditakdirkan oleh Tuhan untuk menguasai seluruh dunia. Tapi, walaupun mereka ini musuh bebuyutan, perbatasan di antara mereka itu cair banget. Orang-orang di sana ngomong bahasa yang sama, dagang di pasar yang sama, bahkan saling menikah. Jadi ini bukan tembok pemisah, tapi lebih kayak zona interaksi sekaligus konflik yang sangat dinamis. Tentu saja, politik dan perang itu baru setengah cerita. Sekarang kita pindah ke ranah keyakinan, karena periode ini juga diwarnai oleh pencarian spiritual yang luar biasa intens. Rasanya tuh seisi dunia lagi sama-sama mencari cara yang paling benar untuk menyembah Tuhan. Dan keragamannya itu, wow, luar biasa. Dunia saat itu benar-benar kayak kuali peleburan iman. Ada macam-macam aliran Yudaisme dan Kristen, ada Zoroastrianisme resmi Persia, bahkan ada kelompok kayak Samaria yang punya keyakinan monoteis sendiri. Semuanya bersaing, berdebat, dan berjuang untuk mendefinisikan hubungan yang paling pas dengan Tuhan yang Esa. Metafora ini keren banget buat ngegambarin hubungan 2 agama monoteis yang paling dominan saat itu. Mereka itu bukan kayak orang tua dan anak, tapi lebih kayak saudara kembar yang saling bersaing sengit. Mereka rebutan warisan yang sama dari Ibrahim dan Musa, sambil mati-matian mendefinisikan siapa diri mereka sebenarnya. Nah, ke dalam dunia yang udah penuh ketegangan politik dan agama ini, datanglah serangkaian bencana. Peristiwa-peristiwa dahsyat yang bakal menghancurkan stabilitas dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Inilah titik baliknya, ibarat pukulan one-two punch yang mematikan. Pertama, di tahun 542 Masehi, datang wabah Justinianus, sebuah pandemi yang mengerikan. Terus, seolah itu belum cukup, perang paling brutal dalam sejarah mereka meletus dan berlangsung lebih dari 2 dekade. 2 negara adidaya ini benar-benar saling menghancurkan sampai titik darah penghabisan. Coba deh kita berhenti sebentar di angka ini karena skalanya sulit dibayangkan. Diperkirakan 1/3 dari seluruh populasi di kedua kekaisaran itu lenyap. Ini adalah pemusnahan massal yang mengguncang fondasi masyarakat, ekonomi, dan kemampuan mereka untuk berperang. Dan inilah hasilnya. Tatanan dunia lama hancur lebur. 2 raksasa yang sudah mendominasi dunia selama berabad-abad itu sekarang sempoyongan di ambang keruntuhan. Ini menciptakan sebuah kekosongan spiritual dan politik yang sangat besar, yang menunggu untuk diisi. Nah, ke dalam dunia yang hancur dan lelah inilah, sebuah wahyu baru yang radikal muncul. Bukan dari pusat kekuasaan lama, tapi dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Konsep intinya adalah Islam, atau penyerahan diri. Gagasan ini sebenarnya nyambung dengan ide-ide monoteis yang sudah ada, tapi ia menawarkannya dalam sebuah paket baru yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Sebuah pesan yang luar biasa kuat di zaman yang penuh ketidakpastian. Kutipan ini dengan brilian menjelaskan kenapa keyakinan baru ini begitu menggema. Tiba-tiba, runtuhnya kekaisaran-kekaisaran besar itu punya penjelasan yang kuat. Itu bukan lagi sebuah kebetulan, itu adalah bagian dari rencana ilahi. Seperti yang dikatakan Al-Quran, setiap bangsa memang punya batas waktunya masing-masing. Oke, sekarang kita lihat gimana wahyu baru ini nggak cuma bertahan, tapi justru berhasil membangun sebuah tatanan dunia yang benar-benar baru di atas puing-puing tatanan yang lama.
Ini adalah serangkaian langkah yang sangat strategis dan penuh simbol. Pembangunan kubah Syakrah bukan sekedar soal mendirikan bangunan. Coba pikirkan, mereka menempatkannya di situs paling suci bagi umat Yahudi, yaitu Temple Mount. Lalu, mereka membangunnya dengan dimensi yang sengaja meniru gereja paling suci umat Kristen. Ini adalah sebuah pernyataan fisik yang sangat jelas. Tatanan baru telah tiba untuk menggantikan dan menyempurnakan tatanan yang lama. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Kebangkitan Islam bukanlah sebuah peristiwa yang muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Sama sekali bukan. Justru ia adalah puncak dari semua yang sudah kita bahas, konflik berabad-abad antara Romawi dan Persia, pencarian spiritual yang mendalam, serta bencana wabah dan perang. Islam lahir langsung dari rahim dunia kuno yang sedang sekarat. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan pamungkas. Apakah kedatangan Islam benar-benar menjadi akhir dari dunia kuno? Atau jangan-jangan inilah transformasi terakhirnya, sebuah kelahiran kembali yang tak terduga dari puing-puing dua peradaban besar. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.